I'm Buster. Buster Scruggs. And this pistol. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Melong Film. Oke, apa kabarnya kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Hari ini saya akan merangkum salah satu film cowboy terbaik berjudul The Ballad of Buster Scruggs. Film ini sendiri terbagi menjadi 6 cerita pendek atau 6 segmen, di mana setiap cerita berlatar di Old West Amerika. Setiap cerita memiliki akhir yang menggugah pikiran dan brutal. Cerita-cerita tersebut bervariasi dalam hal nada dan suasana sehingga menciptakan cerita yang absurd. Oke, seperti apa cerita lengkapnya atau serunya? Yuk langsung aja kita simak alur ceritanya. Film ini dimulai dengan seorang koboi bernama Buster Scruggs yang mengendarai kudanya melintasi daerah terpencil di Wild West. Dia terlihat seperti koboi bernyanyi yang ceria, namun sebenarnya Buster adalah pria paling berbahaya di daerah itu dan ada hadiah besar bagi siapapun yang berhasil membawa kepalanya. Selama perjalanannya, Buster kemudian singgah di sebuah bar untuk minum. Namun bartender menolak untuk menjual whisky kepadanya karena itu adalah minuman terlarang dan oleh karena itu hanya penjahat yang akan dilayani. Buster mencoba menjelaskan bahwa dia tidak boleh dinilai berdasarkan penampilannya yang bersih dan sikapnya yang ramah karena dia juga adalah seorang penjahat, tetapi tidak ada yang mempercayainya dan seorang koboi bahkan siap berkelahi untuk menendang Buster. Koboi ini akhirnya dengan cepat menyesal telah meremehkan musuhnya karena Buster sangat cepat dan menarik pistolnya dalam hitungan detik untuk menembak setiap orang di bar. Well, what are they drinking? Whiskey's illegal. These outlaws. Oh, whiskey to wash the trail dust off in my gullet. You ain't no outlaw. Setelah itu, Buster melakukan perjalanan sedikit lebih lama hingga tiba di Frenchman Gulch, yaitu sebuah kota yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya. Perhentian pertamanya adalah bar lokal, di mana dia harus meninggalkan semua senjatanya di pintu untuk mematuhi kebijakan tanpa senjata api. Kemudian dia bergabung dengan permainan poker di meja terdekat dengan syarat dia mengambil kartu yang ditinggalkan oleh pemain yang baru saja pergi. Sayangnya, ketika Buster memeriksa kartu-kartu tersebut, ia menemukan pemain terakhir yang tersisa karena ia memiliki kartu orang mati yang terkenal dan menolak untuk memainkannya. Sehingga hal itu menimbulkan kemarahan para pemain lain, terutama Joe yang menakutkan. Berpikir bahwa ia berada di atas aturan, Joe mengeluarkan pistolnya yang tersembunyi untuk mengancam Buster. Namun Buster dengan cepat membela diri dengan menendang sebuah papan di atas meja hingga mengenai pistol tersebut dan akhirnya membuat pistol tersebut kembali ke tuannya dan seketika itu juga membunuh Joe. Kejadian ini membuat ketegangan yang kental menguasai bar sehingga Buster mulai menyanyikan sebuah lagu yang ia ciptakan sendiri tentang Joe, menginspirasi semua orang untuk bernyanyi dan menari bersama. Keceriaan mereka tiba-tiba terganggu oleh saudara laki-laki Joe yang telah mengetahui apa yang terjadi dan kemudian menantang Buster untuk berduel untuk membalas dendam. You killed my brother. You cowardly son of a bitch. I want to see you outside. Wear an iron! Sekali lagi, Buster membuktikan bahwa dia adalah penembak tercepat di daerah itu. Dan setelah dengan ahli menembak setiap jari pria itu, dia akhirnya membunuhnya dengan melihatnya di cermin untuk pamer. I'm calling you out! You can't be too careful. 5 fingers at a bullet apiece. It's hard to be on the left, but in the mirror it'd be on the right. I ain't got but the one bullet left. Sure hope I don't miss. Too fancy. Buster merasa sombong dan percaya diri seperti biasa ketika tiba-tiba koboi bernyanyi lainnya tiba di kota itu, dan itu adalah The Kid yang juga menantang Buster untuk berduel.
Pertemuan ini bahkan lebih cepat dari yang terakhir, tapi kali ini Buster yang mati karena akhirnya dia menemukan seseorang yang lebih cepat darinya. The young fella with something to prove. You need a count? No, sir. Well, that ain't good. Can't be top dog forever. I should have seen this coming. Saat jiwanya meninggalkan dunia panah, Buster mengakui bahwa dia seharusnya sudah menunggu hal itu akan terjadi karena Anda tidak bisa menjadi top dog selamanya dan bahkan bernyanyi bersama lagu The Kid. Sementara itu di New Mexico, seorang koboi muda menemukan sebuah bank yang terpencil dan mencoba merampoknya. Teller bank berpura-pura bekerja sama dan membungkuk untuk mengambil uang, tetapi sebenarnya dia bergerak untuk menembakkan senjata tersembunyi sebagai pengalih perhatian sebelum melarikan diri. Sang koboi berhasil menghindari tembakan dan tidak membuang waktu untuk mengambil uang dari kotak uang. Tetapi begitu dia bergegas keluar, teller menembaki dia dan memaksanya untuk bersembunyi di balik sumur. Sang koboi mencoba untuk menembak balik, namun usahanya sia-sia, di mana bangkir telah menutupi tubuhnya dengan panci dan wajan yang memantulkan semua peluru. Berkat perlindungan ekstra ini, sang teller berhasil mendekat dan melumpuhkan sang koboi. Ketika sang koboi terbangun beberapa jam kemudian, ia mendapati dirinya terikat di pohon dan tangannya terikat di pelana kudanya. Ternyata pagar betis telah menyatakannya bersalah dan menjatuhi hukuman mati. Jadi ini adalah kesempatan koboi untuk mengucapkan kata-kata terakhirnya. Namun sebelum koboi tersebut dapat mengatakan apa-apa, mereka disergap oleh sekelompok prajurit Comanche yang dengan cepat membunuh seluruh pagar betis, namun membiarkan koboi tersebut tetap berada di atas kudanya karena mereka pikir akan lucu jika ia menderita secara perlahan-lahan. Sang koboi kemudian menghabiskan beberapa jam di atas kudanya, berusaha sekuat tenaga agar hewan itu tidak bergerak terlalu jauh dan memicu kematiannya. Akhirnya, sang koboi beruntung dan ditemukan oleh seorang penunggang kuda yang membebaskannya dengan cara menembakkan tali dan mengizinkannya untuk berkuda bersamanya demi keselamatan. Belum 1 jam berlalu sebelum sang koboi menemukan bahwa ia tidak seberuntung yang ia kira. Si penunggang kuda sebenarnya adalah seorang penunggang liar dan ketika pagar betis lain menemukan mereka, ia pun pergi sementara sang koboi ditangkap lagi. Beberapa saat kemudian, sang koboi dibawa ke kota di mana dia dinyatakan bersalah oleh hakim dan dikirim ke tiang gantungan. Sambil menunggu akhir hidupnya, dia berkonsentrasi untuk melihat seorang wanita muda di tengah kerumunan, sehingga hal yang terakhir yang dilihatnya sebelum mati adalah pemandangan yang indah. Tidak jauh dari sana, seorang impresario yang sudah tua melakukan perjalanan dengan Harrison, yaitu seorang pria muda tanpa lengan dan kaki, namun memiliki suara yang sangat indah yang ia gunakan untuk melantunkan karya-karya klasiknya seperti Sang Kespret dan Lincoln. Gerobak yang mereka tumpangi menjadi panggung setiap kali mereka berhenti di sebuah kota, dan sementara Harrison membacakan karya-karya klasiknya, sang impresario mengumpulkan uang dari para penonton. Dia juga bertugas memberi makan Harrison, merias wajahnya dan bahkan membantunya buang air. Ini adalah kehidupan yang sangat membuat frustasi dan menyedihkan, dan sang impresario semakin bosan dengan Harrison setiap harinya. Ketika mereka mengunjungi rumah-rumah yang sedang ramai, sang impresario bahkan tidak repot-repot membayar seorang gadis untuk Harrison, di mana dia meninggalkannya di ruangan yang sama dan membalikan badannya sementara dia bersenang-senang. Ini berarti Harrison masih harus mendengar semuanya.
Semakin jauh mereka berkeliling kota-kota pegunungan terpencil, semakin sedikit penonton yang tertarik dengan pertunjukan kecil mereka, dan mereka hampir tidak bisa menghasilkan uang. Suatu malam, sang impresario menyadari bahwa jumlah penonton mereka sangat sedikit karena sebuah gerobak yang berbeda menarik perhatian semua orang, di mana itu adalah burung gagak bersorai-sorai karena seekor ayam yang dapat melakukan perjumlahan dan pengurangan dasar dengan mematuk angka-angka yang dicet. I all alone but weep, with friends possessed, and that man's scope, wishing me like to one more rich. Wait, Sam! Take away 7! 11! 11 twice! That's a 20! Melihat sebuah peluang, sang impresario memutuskan untuk membeli ayam tersebut dan dia merawatnya dengan penuh perhatian seperti yang dia tawarkan kepada Harrison yang mulai khawatir dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Keesokan harinya, sang impresario menghentikan gerobak di dekat jembatan dan menguji kedalaman sungai yang mengalir di bawahnya dengan menjatuhkan sebuah batu besar ke dalam air. Hasilnya persis seperti yang dia butuhkan, dan beberapa saat kemudian sang impresario kembali ke jalan dengan hanya membawa ayam sebagai penumpang di gerobak karena Harrison telah terdorong ke sungai. Berbicara tentang sungai, ada satu sungai yang mengalir menuruni gunung di mana seorang penambang beruban tiba untuk mencari emas. Pada awalnya, Pannya hanya mengambil bintik-bintik emas kecil, tetapi dengan menghitung jumlahnya setiap kali si penambang mengikuti jejak di mana dia harus menggali untuk menemukan sumbernya. Back to nothing. Pria itu bahkan membuat kemah di sebelah sungai dan dia bertahan hidup dengan memancing dan mencuri telur dari sarang burung. Setelah berhari-hari menggali lubang-lubang kecil, si penambang berhasil melakukan triangulasi sumber dan mulai menggali lebih dalam. Perhitungannya ternyata sempurna dan dia akhirnya bisa menemukan urat emas besar yang akan membuatnya kaya. Tapi sayangnya tidak ada waktu untuk merayakannya, di mana dia melihat seorang pemuda yang membutuhkan si pencuri emas mendekat dan menembaknya. Keepers. Getting to keepers. Mother McCree. Hello, Mr. Pocket. Setelah menyalakan sebatang rokok untuk merayakannya, pemuda itu melompat ke dalam lubang untuk memindahkan tubuhnya hanya untuk disergap oleh si penambang yang sebenarnya hanya berpura-pura mati. Pria tua itu bergulat dengan pria itu untuk mendapatkan pistolnya dan kemudian membunuhnya. Let me do all the work. Shoot me in the back. You piece of skunk. Kemudian dia memeriksa tubuhnya dan memastikan bahwa itu adalah tembakan yang bersih, keluar melalui punggungnya dan tidak mengenai sesuatu yang penting. Setelah membalut lukanya, sang penambang selesai menambang emas, menguburkan pemuda itu di dalam lubang dan meninggalkan lembah dengan menunggangi kuda sambil membawa kekayaan barunya. There you measly skunk. So toil on for me. Sementara itu, kakak beradik bernama Alice dan Gilbert telah bergabung dengan kereta kuda yang melintasi Oregon Trail. Gilbert bukanlah seorang pebisnis yang baik, namun ia mengaku telah menghubungi mitra bisnis baru yang bersedia menikahi adiknya saat mereka sampai di Oregon. Turut serta bersama mereka adalah anjing Gilbert, yaitu Presiden Price, yang dianggap sangat mengganggu oleh para pelancong lainnya karena gonggongannya yang terus-menerus. Tak lama setelah perjalanannya dimulai, Gilbert mengalami batuk yang hebat dan meninggal karena apa yang tampaknya adalah kolera. Pemimpin kereta, yaitu Billy dan Arthur, membantu Alice menguburkannya setelah mereka bertanya apakah ia ingin terus berpergian dengan mereka atau kembali ke rumah. Menyadari bahwa dia tidak memiliki tempat untuk kembali, Alice menerima untuk tetap tinggal bersama mereka untuk menemukan keberuntungannya di Oregon.
Keesokan harinya, Alice menerima kabar buruk lainnya, di mana anak laki-laki yang disewa Gilbert untuk memimpin gerobak mereka mengklaim bahwa dia dijanjikan upah sebesar $400 dan mengharapkan setengah dari upah tersebut akan dibayarkan saat mereka mencapai titik tengah perjalanan. Alice tidak memiliki uang, dan jika kakaknya memiliki uang itu tertinggal di dalam mantelnya yang sekarang terkubur bersamanya. Terlalu jauh untuk kembali sekarang, jadi Alice meminta saran dari Arthur dan Billy, dan kedua pria itu mengatakan bahwa upahnya sangat besar, pasti lebih tinggi dari biasanya. Alice mengira itu adalah kesalahan Gilbert karena menjadi pengusaha yang buruk, tetapi Billy berpikir bahwa anak itu mungkin berbohong. Jadi dia menyarankan Alice untuk mengabaikannya untuk saat ini, dan ketika mereka berhasil mencapai titik tengah, dia akan mencoba menakut-nakutinya untuk mengakui kebenaran. Karena Presiden Priest terus dikeluhkan dan Alice tidak mau bertanggung jawab karena dia bukan miliknya, Billy pun membantu temannya untuk menyingkirkan anjing itu dengan membawanya ke tengah lembah dan menakut-nakutinya dengan tembakan ke arah langit. Perjalanan kemudian berlanjut tanpa masalah, dan Alice dan Billy dapat berbagi waktu bersama, menemukan bahwa mereka setuju dengan banyak filosofi. Ketika anak laki-laki yang disewa meminta konfirmasi tentang gajinya, Billy mencoba untuk berbicara dengannya dan gagal. Jadi dia menawarkan alternatif kepada Alice karena dia sudah berpikir untuk pensiun dari kereta wagon untuk sementara waktu. Jadi dia meminta Alice untuk menikah dengannya. Dengan begitu dia bisa menanggung hutang Gilbert dan membangun rumah dengan keluarga yang layak. Ask you to marry me. Settle can take care of me when I am old. Now I suppose it is my turn to think. Of course. Alice cukup terkejut mendengar hal ini, namun dia juga menyukai Billy dan menerima lamaran tersebut. Beberapa hari kemudian, Arthur mengkhawatirkan jejak kaki baru yang ditemukan di daerah tersebut dan memeriksa para pelancongnya hanya untuk menemukan bahwa Alice telah hilang. Ternyata dia mendengar Presiden Priest di dekatnya dan pergi untuk melihatnya menggonggong pada beberapa anjing padang rumput, meninggalkan kereta wagon lebih jauh dari yang dia sadari. Arthur menemukannya dan mencoba membawanya kembali secepat mungkin, tetapi sayangnya mereka tidak cukup cepat dan mereka disergap oleh kelompok penduduk asli Amerika. Karena dia memiliki dua senjata, Arthur menggunakan satu untuk membela diri dan memberikan yang lain kepada Alice, mendesaknya untuk mengakhiri semuanya. Jika dia terbunuh, karena kematian lebih baik daripada ditangkap oleh penduduk asli yang akan membuatnya menjalani hukuman yang mengerikan dan menyakitkan. Arthur sebenarnya adalah seorang penembak yang cukup terampil dan berhasil menakut-nakuti penduduk asli dengan tembakan yang tepat. Tetapi ketika dia berpikir semuanya sudah berakhir, seorang pejuang mengejutkannya dan membuatnya jatuh dengan pukulan cepat. Berpura-pura tidak sadarkan diri, Arthur menunggu penduduk asli Amerika mendekat dan menembaknya sebelum kembali ke sisi Alice hanya untuk mengetahui kabar buruk, di mana dia juga mengira dia sudah mati dan menggunakan pistol seperti yang diperintahkan. Setelah menutupi Alice dengan mantelnya, Arthur mulai berjalan kembali ke kereta wagon bersama dengan Presiden Priest sambil bertanya-tanya apa yang akan ia katakan pada Billy. Oh my. Di jalan yang berbeda, 5 orang menaiki kereta kuda menuju Port Morgan. Setelah bernyanyi sepanjang perjalanan yang membuat semua orang di dalam kereta terganggu, Thigpen menjelaskan bahwa dia dan rekannya yang bernama Clarence sering melakukan perjalanannya dengan rute ini saat mengangkut kargo sambil menyinggung sesuatu di atap kereta tanpa menjelaskan apa itu. Setelah Thigpen berhenti bernyanyi, percakapan pun dimulai di antara para pelancong yang mendorong si penjebak bulu untuk berbicara tentang hubungan masa lalunya dengan seorang wanita Hung Papa yang berkembang meskipun mereka tidak dapat berbicara dalam bahasa satu sama lain karena ia berpikir bahwa semua orang memiliki kebutuhan dasar yang sama. Nyonya Beth Jeman, seorang Kristen yang taat, tersinggung dengan ide ini dan mengingatkan semua orang bahwa hanya ada 2 jenis orang, yang itu yang baik dan yang berdosa.
Hal ini memicu perdebatan tentang sifat manusia yang juga diikuti oleh Rene dari Perancis. Namun Thigpen dan Clarence hanya berkomentar di sana-sini dan lebih memilih untuk menonton dengan rasa geli. Ketika Rene mempertanyakan apakah Lady Beth Zeman tetap setia pada suaminya selama hidup terpisah selama beberapa tahun, Lady Beth Zeman sangat marah hingga ia menjadi apatis. Please, stop doing that. Dutchman! We must stop! Sambil menengadahkan kepalanya keluar jendela, Rene mencoba meminta sopir untuk menghentikan kereta, namun tidak berhasil, sehingga membuat Thigpen menjelaskan bahwa kebijakan perusahaan tidak mengizinkan kereta berhenti dengan alasan apapun. Untuk menenangkan Lady Beth Zeman, Clarence memutuskan untuk menyanyikan sebuah lagu daerah yang pahit yang berhasil membantu wanita tersebut, namun juga membuat Thigpen menangis. Penasaran dengan para pria misterius ini, sang penjebak meminta mereka menjelaskan apa sebenarnya bisnis mereka, dan Thigpen mengungkapkan bahwa mereka adalah pemburu bayaran. Kerja sama tim mereka sangat mudah, di mana Thigpen mengalihkan perhatian target mereka dengan cerita-cerita, sementara Clarence dengan cepat menghajar mereka. Thigpen juga mengakui bahwa ia senang melihat mereka mati karena ada sesuatu yang indah dalam ekspresi target mereka. Mendengar hal ini, jelas membuat ketiga penumpang lainnya ketakutan yang sekarang takut dengan apa yang menanti mereka di tempat tujuan. Begitu kereta sampai di Port Morgan, Thigpen dan Clarence mengambil kargo mereka yang ternyata adalah mayat dan masuk ke hotel tempat semua orang menginap. Rene, Lady Beth Zeman, dan penjebak membutuhkan waktu lebih lama untuk turun, merasa waspada dan takut, tetapi akhirnya mereka memasuki hotel juga, dan Rene menutup pintu di belakang mereka setelah melihat pelatih pergi, menyadari bahwa tidak akan ada jalan keluar jika mereka membutuhkannya. You clumsy. Ladies first. I must be helped down. Open the door for a lady. Tamat!